ASN Polri itu kedudukannya administratif, tidak berwenang pada fungsi pokok reserse dan intelijen. Dengan kata lain, Novel CS itu sekarang berstatus tukang ketik doang. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Gua mesti belajar yang namanya tes wawasan kebangsaan. Tapi mungkin belajar nggak berguna, ya. Karena kalau nggak lolos toh bisa jadi ASN juga. Halo, apa kabar? Yo, kadrun-kadrun yang sudah insaf di seluruh Indonesia. Saya Mas Jopre, juru bicara 69 Anda, juru bicara oposisi yang sekarang lagi giat memantau perkembangan Novel Baswedan. Novel Baswedan dan mayoritas ex-pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan karena tak lulus tes wawasan kebangsaan menerima tawaran untuk menjadi aparatur sipil negara di lingkungan Polri. Lalu kita semua nyinyirin dia kan. Novel, gak dari awal aja sih, nyusahin lo tuh. Udahlah, kalau masih perlu cuan, bilang aja sama Pak Komandan. Merawat jenggot kan juga perlu biaya. Udahlah Novel, gak usah malu-malu kayak om lu itu. Dulu, ketika ada tes wawasan kebangsaan, saya adalah salah satu yang mendukung ide brilian Pak Firly ini. Dan berharap juga dilakukan di semua lembaga negara, BUMN. Ya, kalau perlu seluruh masyarakat Indonesia, dari jenderal sampai kopral, dari calon presiden sampai pengamen, wajib ikut tes wawasan kebangsaan. Kenapa? Ya buat nyaring kadrun-kadrun yang akut, yang konon ada di setiap instansi atau bahkan di kanan kiri lingkungan kita. Novel Baswedan jadi ASN. Ini berita menarik, menggelitik dan membuat netizen kepo. Ada yang bilang keputusan menerima Novel jadi ASN di kepolisian ini bahaya. Karena dikhawatirkan terjadi lagi aksi-aksi geng dari Novel ini yang bikin geger lingkungan kerja, yaitu di kepolisian. Atau malah ICW minta Kapolri membentuk Satgas Anti Korupsi dan diisi oleh ex-KPK Novel CS ini. Pendapat ini sih agak ngaco menurut saya. ASN Polri itu kedudukannya administratif, tidak berwenang pada fungsi pokok reserse dan intelijen. Dengan kata lain, Novel CS itu sekarang berstatus tukang ketik doang. Aduh, Mabes Polri mengungkapkan ada 44 dari 57 mantan pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, yang bersedia menandatangani sebagai aparatur sipil negara alias ASN di Korps Bayangkara. Nah, terus yang 13 kemana? Nggak perlu gaji dan fasilitas ASN? Enggak lah, mereka udah terlanjur malu. Ingat nggak? Udah galak di awal, lalu nggak lulus tes wawasan kebangsaan, ngamuk, jelek-jelekin Pak Firly dan Pak Jokowi. Nah sekarang terlanjur malu menjilat ludah sendiri. Mampus loh. Ya, betul memang. Sangat berat yang namanya mempertahankan idealisme. Apalagi jika menyinggung hidup anak dan istri. Banyak yang tidak kuat, tapi ada juga yang tetap tabah seperti tokoh polisi jujur, Pak Jenderal Hugeng. Novel sih tidak salah menerima tawaran ASN itu. Tapi gugur sudah kata-kata idealisme dia dengan masuk ASN. Jadi ya lain kali biasa aja, Vel. Biasa aja. Gak usah sok paling suci, sok paling berani, paling militan. Ternyata butuh cuan. Aduh.
Gini ya, saya analogikan, saya perumpamakan novel ini seperti pejuang jihad khas Indonesia. Yang semangat kadrunya nyaris di luar akal sehat. Tiap hari yang diteriakan seolah adalah kata-kata berjuang, jihad, berjuang, jihad, sampai titik darah penghabisan. Lalu tiba-tiba sang istri datang. Sambil bilang, "Bang, dapur nggak ngebul. Cicilan kompor juga sudah berdatangan. Mana uangnya, Bang?" Lalu tawaran Pak Kapolri datang. Novel pura-pura nggak goyang. Setelah suara istri makin lantang, hari ini dia datang diuji kompetensi. Aduh, Novel, bisa aja antum. Begini ya, beredar kabar, terima tawaran jadi ASN Polri, Novel Baswedan sindir kinerja KPK. Astaga, belum juga resmi jadi ASN, Novel. Udah nyinyir lagi aja ke KPK. Aduh, emang watak lu kayak gitu ya. KPK itu masih kasihan sama Novel. Meski gak lulus tes wawasan kebangsaan, tapi KPK nggak sirik dengan ngasih testimoni buruk dan cuma ngasih bintang 1 atas pelayanan Novel di KPK. Lah, kok kayak driver Gojek dong ya? Ya, dan kabarnya Novel juga akan terima pensiun itu double. Pensiun dari Polri dan pensiun dari ASN. Luar biasa kan? Mana ada di tempat lain ketika karyawan nggak lulus tes, tapi akhirnya malah rezeki terus menetes. Kasusnya yang lama itu masuk peti es, duitnya banyak meski semuanya cash. You know what I mean lah ya. Oke, juga beredar. Nih ya, info-info ini beredar. Pengakuan Novel Baswedan yang sulit tolak tawaran Pak Jenderal Listio Sigit untuk jadi ASN Polri. Ya elah Novel, bacot antum memang parah. Tahukah kalian, alasan Novel Baswedan setuju jadi ASN Polri? Nah nih ya, dia ungkap alasannya, yaitu kinerja KPK menurun. Menurun? Yang menurun itu hasil surveinya Anies, Bisa aja loh, Bang Brewok. Jadi sekarang KPK harus buktikan perkataan Novel Baswedan bahwa kinerjanya tidak menurun, yaitu dengan menangkap Gubernur DKI. Anies lagi. Nah, jadi gini, sekarang saya paham kenapa KPK nggak mau lagi ada orang-orang macam Novel ini yang recokin pekerjaan KPK. Salah satunya adalah orang ini tidak punya integritas. Menjelekkan bekas kantor lamanya, di mana ia dulu adalah ya bisa disebut sebagai raja di dalamnya. Dan ketika tidak lulus tes wawasan kebangsaan, Novel menyerang ya dengan narasi jahat ke pemimpin KPK. Bahkan ke Jokowi ia nyinyir tanpa mikir, lalu kadrun-kadrun teriak, "Takbir!" Aduh, Novel. Lalu ada yang namanya Febri Diansah. Dia bilang, bukti nyata KPK keliru menyingkirkan Novel Baswedan CS. Tes wawasan kebangsaan cacat hukum. Itu dia bilang. Ya elah bisa aja nih sandal musola. Dia nggak tahu arti dibenci dengan dikasihani. Ya saya salut dengan Pak Kapolri yang punya hati yang luas. Dengan harapan sekecil apapun, Novel CS ini masih punya atau masih bisa diselamatkan. Bisa membantu urusan-urusan Polri. Ya meski cuma jadi tukang ketik doang. Sebelumnya, Novel CS ini memutuskan mendirikan kantor saingan Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Bayangin, dia mendirikan kantor saingan KPK bersama 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Novel protes karena bakal dipecat sebelum 2022. Lalu sekarang soal KPK tandingan itu kabarnya gimana? Ya, saya Mas Jopray, juru bicara KPK. Bukan.
Saya juru bicara oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan. Gaspol. Salah. Wasik. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Waksa.